Laki-laki nggak ditakdirkan akan selalu bego dalam urusan di rumah tangga, dan perempuan nggak ditakdirkan akan selalu bergantung ke laki-laki dalam urusan di luar ruangan. Sering kita menemui laki-laki bego sekali dalam urusan di dalam rumah, soal naruh handuk, soal cucian yang menumpuk. Dan ini nggak cuma terjadi ke laki-laki yang sudah berkeluarga, laki-laki yang sudah beristri, tapi juga ke anak laki-laki. Kamar cowok berantakan, barang-barang nggak ada di tempatnya. Dan ini nggak cuma di dalam rumah, di kos-kosan juga begitu. Sementara di sisi lain, perempuan lebih cakap, lebih rapi dalam urusan di dalam ruangan. Barang-barang tepat berada di tempatnya, segala macam rapi. Sekilas kita bisa ngelihat laki-laki dan perempuan ini berbeda soal kecakapan di dalam ruangan. Tapi zaman sekarang udah banyak laki-laki yang lebih rapi ruangannya, kamarnya lebih rapi, lebih tertata. Tapi masih banyak juga laki-laki yang tolol di urusan di dalam rumah. Sampai-sampai para istri mengeluh kenapa suaminya bego kalau urusan di dalam rumah. Kita akan coba bahas itu. Mari kita bahas kenapa itu bisa terjadi. Untuk bisa paham ini dan para perempuan nggak lagi ngeluh, nggak lagi protes kenapa laki-laki seringkali berantakan untuk urusan di dalam rumah, kita harus tarik mundur dulu jauh ke belakang. Ke puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan ke ratusan ribu tahun yang lalu, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yu Hasan, seorang ahli bedah saraf. Sejak zaman dulu, kalau Dr. Hasan bilang 340 ribu tahun yang lalu, cara hidup nenek moyang kita itu membedakan dua job desk otak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki job desk-nya adalah berburu di luar ruangan. Karena job desk-nya atau tugasnya itu berburu, jadi otak laki-laki mengembangkan dirinya. Mematakan di mana mangsa buruan berada, gimana cara dapat mangsa buruan, gimana tanda-tanda kalau mau hujan, gimana tanda-tanda kalau cuaca sedang berubah. Itu semua dipetakan oleh otak laki-laki, dan otak laki-laki berkembangnya di situ. Fungsi kognitif otak laki-laki, cara berkembang, cara berpikirnya otak laki-laki, di situ, di urusan luar ruangan. Sementara di sisi lain, job desk perempuan adalah mengurus di dalam rumah. Atau kalau zaman dulu itu mungkin di dalam gua. Segala macam yang ada di dalam gua itu tanggung jawab perempuan. Naruh barang-barang di tempatnya supaya nyaman ditinggali. Ngurus anak yang berada di dalam ruangan. Jadi otak kognitif perempuan belajar untuk mahir ngurus di dalam ruangan. Dan ini udah terjadi sejak 340 ribu tahun yang lalu. Belum lagi ini ditambah dengan sistem patriarki. Nanti kita ke sana. Apa yang berkembang di otak laki-laki dan apa yang berkembang di otak perempuan itu diturunkan secara genetik dari generasi ke generasi. Kemudian sistem yang memperkuat itu dengan sistem patriarki, bahwa laki-laki tugasnya berburu di luar rumah untuk mencari makan untuk keluarganya, untuk memastikan keluarganya aman, bisa hidup. Dan tugas perempuan memastikan tempat tinggal keluarga nyaman untuk ditinggali. Jadi barang-barang harus berada di tempatnya dengan benar, makanan harus enak, pakaian-pakaian kotor dicuci. Itu dibentuk oleh sistem patriarki. Bukti bahwa otak laki-laki ini nalurinya mengembangkan diri di luar ruangan. Kalau kamu pernah ngelihat fenomena laki-laki ingin tahu bagaimana dunia bekerja, ngelihat orang bangun rumah laki-laki ngeliatin, ngelihat orang ngaspal jalan laki-laki ngeliatin, ngelihat orang beraktivitas membangun sesuatu laki-laki ngeliatin. Itu adalah bukti otak laki-laki mempelajari gimana cara bertahan, gimana cara berburu supaya orang-orang terdekatnya bisa hidup. Dengan mempelajari segala macam yang ada di dunia, atau dalam hal ini kita sebut laki-laki selalu ingin tahu bagaimana dunia bekerja. Dalam pandanganku, itu adalah sistem bawah sadar laki-laki untuk mencari data yang bisa saja di kemudian hari dia gunakan caranya, yang ujung-ujungnya nanti cara mendapatkan uang atau mendapatkan penghidupan. Lalu bukti otak perempuan yang mengembangkan dirinya soal urusan di dalam ruangan. Perempuan cenderung lebih cakap memilih perabotan yang bagus untuk rumah. Cenderung picky milih barang-barang yang sangat fungsional di dalam rumah. Perempuan itu cenderung ngerti banget mana sih barang yang bagus untuk digunakan untuk kebutuhan keluarga. Nah, naluri ini semua, cara berpikir ini semua, itu diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dulu. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa ada genetik-genetik yang diturunkan dari para buyut kita atau orang tua kita. Kasus diturunkannya kemampuan genetik ini seperti halnya kalau ada seorang anak yang sangat jago di bidang olahraga, terus kita tanya orang tuanya itu gimana, ternyata orang tuanya juga seorang atlet. Kita jadi mafhum, kita jadi paham, kita jadi sangat mewajarkan, oh pantes, orang tuanya juga seorang atlet. Sedikit banyak jagonya si anak ini di bidang olahraga dipengaruhi oleh genetik dari orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sudah paham kenapa laki-laki sering bego urusan di dalam rumah. Naruh handuk sembarangan, narik baju sembarangan, cucian numpuk dibiarin. Yang gitu-gitulah urusan di dalam rumah dan bikin para istri, para perempuan di rumah itu protes. Kita sudah paham bahwa itu turunan cara berpikir otak yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang pertanyaannya, apakah cara berpikir yang diturunkan dari nenek moyang kita ini masih relevan zaman sekarang? Karena zaman sudah berubah, zaman udah nggak kayak dulu. Di sisi lain juga karena banyak sekali perempuan
yang mempertanyakan kenapa sih laki-laki nggak bisa ikut ngurus rumah. Banyak para perempuan yang protes, laki-laki itu harusnya ikut ngurus rumah, laki-laki itu harus ikut nyuci, ngurus anak, bantu kerjaan rumah tangga. Karena sudah banyak sekali keresahan dari para perempuan, akhirnya kita perlu bertanya, apakah cara berpikir ini yang diturunkan dari nenek moyang kita ini masih relevan dengan zaman sekarang? Kalau aku pribadi bilangnya sudah nggak relevan, tapi kita perlu ngerti juga kenapa fenomena itu bisa terjadi. Pertama, kita ngomongin ini udah nggak relevan. Sekarang sudah lebih banyak laki-laki yang jago masak. Sudah banyak sekali laki-laki yang berprofesi sebagai arsitek, yang ngerti tata ruang di dalam rumah, tata letaknya gimana yang bagus. Sudah banyak laki-laki yang sehari-harinya menjadi bapak rumah tangga, dan itu sudah sangat normal. Di sisi lain juga sudah banyak sekali perempuan yang bekerja, menjadi wanita karir, menjadi tulang punggung keluarga. Jadi cara berpikir zaman dulu ini sebenarnya udah nggak relevan. Tapi masalahnya itu juga masih ada di dalam otak baik laki-laki atau perempuan. Maka sekarang yang perlu dilakukan adalah meriset ulang atau menciptakan jalur saraf baru di dalam otak. Laki-laki diajarkan sejak kecil, dikenalkan dengan urusan di dalam rumah. Diajarkan nyuci, diajarkan masak, diajarin nyapu, diajarin bersih-bersih, dikenalin. Supaya otaknya itu terbiasa dengan itu. Karena sifatnya otak itu memang plastis, dan ketika terus dilatih, otaknya itu akan membentuk suatu jalur saraf baru. Begitupun dengan perempuan, karena warisan kognitif yang diturunkan dari nenek moyang kita, perempuan itu harus mahir di urusan dalam ruangan. Kita juga melatih perempuan untuk mahir di luar ruangan. Dia bisa memetakan hidupnya gimana. Dia bisa memetakan arah keluarga gimana. Nggak selalu bergantung ke laki-laki, karena laki-laki juga perlu masukan dari perempuan sebagai kerjasama di dalam rumah tangga. Karena ya gitu, balik lagi ke yang tadi itu ya. Karena otak perempuan memiliki job desk untuk menguasai, untuk mahir di dalam ruangan. Jadi perempuan nggak punya kemampuan atau skill memetakan apa yang ada di luar. Itulah kenapa banyak sekali perempuan yang tidak bisa baca map. Banyak sekali perempuan yang tidak bisa memetakan arah hidupnya mau kemana. Kalau dia memang sudah bekerja, ya udah dia kerja. Tanpa ngerti ini strategisnya, kalau aku kerja di sini bakal kemana, bakal gimana, kedepannya bakal gimana. Bahkan masih banyak perempuan yang mencari seorang suami dengan kriteria laki-laki ini punya tujuan. Seolah-olah dia bilang kalau dia itu nggak punya tujuan. Seolah-olah dia menyerahkan strategi hidup ke depannya itu ke laki-laki. Itu juga warisan kognitif dari nenek moyang kita. Dan kalau kita mau menjadi masyarakat yang lebih baik, cara berpikir itu juga harus dibongkar. Harus ditimpa dengan cara berpikir yang baru. Yaitu perempuan belajar untuk menyusun strategi gimana ke depannya ini bakal kemana, apa yang perlu dilakukan, goalnya kemana. Nggak selalu menyerahkan urusannya ke laki-laki. Dan karena fenomena laki-laki yang tidak cakap di dalam ruangan kayak gini, belum lama ini ada sebuah perdebatan yang sangat panas. Kenapa sih laki-laki kok bego di dalam rumah? Aku udah sempat bahas itu di kontenku di IG dan di TikTok. Dan di TikTok lumayan rame, lumayan banyak yang bereaksi. Di situ ada seorang netizen yang bilang kalau laki-laki itu ketika di rumah dia berada di mode parasimpatis, yaitu ketika otaknya shutdown dan menjadi lebih rileks karena dia berada di rumah dan yang dia percayai sebagai tempat yang aman untuk melepas lelah setelah bertarung di luar ruangan, menyusun strategi, bekerja, dan mencari uang. Tapi banyak perempuan yang kurang setuju dengan argumen itu karena itu bukan menjadi sebuah pembenaran untuk laki-laki bermalas-malasan ketika di rumah. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini sebenarnya yang perlu dipahami adalah kita ngerti dulu, seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa itu adalah warisan fungsi kognitif dari nenek moyang kita sejak zaman dulu. Ketika udah ngerti, kita bisa berempati ke orang lain, bisa berempati ke pasangan, bisa berempati ke anak laki-laki yang setelah seharian dia otak kognitifnya itu aktif sekali di luar ruangan. Ketika kita udah ngerti, kita bisa berempati dan tentu itu bukan bagian akhir, karena selanjutnya apa? Selanjutnya melatih otak, membentuk jalur saraf baru seperti yang aku jelaskan tadi. Apa yang aku sampaikan sepanjang video ini bukan untuk menyinggung atau menentang suatu sistem atau menyakiti siapapun. Aku berusaha untuk orang-orang lebih ngerti kenapa suatu fenomena terjadi. Kenapa laki-laki begini, kenapa perempuan begitu. Karena tujuannya ketika udah ngerti, kita bisa berempati ke orang lain. Kita bisa ngerti kenapa dia begitu. Lalu setelah itu, kita bisa ngerti apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah supaya laki-laki bisa lebih cakap di dalam ruangan dan supaya perempuan bisa lebih mandiri memetakan hidupnya dan bisa membantu laki-lakinya ketika udah berkeluarga adalah dengan cara mengubah mindset, membongkar mindset lama, membongkar fungsi kognitif yang udah diwariskan dari generasi ke generasi dan menciptakan jalur saraf baru di otak dengan cara melatihnya, dengan cara menciptakan lingkungan, dengan cara mengenalkan sejak kecil.
Kalau laki-laki diajarin ngeberesin urusan rumah, kalau perempuan diajarin atau diajak main ke outdoor. Supaya dia bisa mengenal apa yang ada di luar ruangan, supaya otaknya itu bisa mengenali itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, sampai bertemu di konten selanjutnya.